Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, pada suatu sore di suatu rumah, saat penunggunya, tuan rumahnya sudah tidak ada, seekor anak kucing bilang gini sama kakeknya. Kalau anak kucing, jadi kakeknya kucing ya. Ya, dia bilang begini sama kakeknya, "Kakek, di hidup saya yang masih singkat ini, saya yakin kebahagiaan itu adalah yang utama. Dan kebahagiaan seekor kucing itu ada pada ekornya. Maka setiap hari saya akan coba terus kejar itu ekor saya. Sampai muter-muter begitu dikejar. Dan saya akan sangat gembira sekali kalau saya bisa menangkap ekor saya." Lalu kakeknya bilang gini, "Cucuku, di pengalaman hidupku yang sudah lumayan lama ini, aku juga tahu bahwa kebahagiaan itu adalah yang paling aku inginkan. Dan kebahagiaan seekor kucing ada pada ekornya. Tapi selama aku kejar, berusaha aku tangkap ekor itu, aku tidak pernah dapat. Jadi sejak itu aku tidak pernah lagi kejar-kejar ekorku seperti kamu. Karena aku tahu kebahagiaan itu ekorku ternyata tidak kemana-mana." Nggak ada yang ketawa. Ya, ilustrasi saja. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara kebahagiaan, kita boleh tanya nih, masing-masing dari sini akan jawabnya beda-beda. Kebahagiaan itu, Romo, kalau tidak ngapa-ngapain, tidak usah begawe, kantongku tebal, Romo. Ya kan, senyum kan? Yang senyum tuh setuju sekali. Ada yang sampai, "Iya, Romo, ya tuh." Ya. Kebahagiaan itu tidak usah pusing dengan urusan dunia, tidak usah bangun pagi-pagi, lihat anak lahir tahu-tahu besar. Nggak usah diurus semuanya. Tidak urus sekolah dan lain sebagainya. Ada yang kadang berpikir begitu. Kebahagiaan itu, Romo, kalau hidup tanpa beban. Padahal beban yang utama adalah beban badan. Ya. Jadi ada begitu banyak
pandangan orang tentang kebahagiaan, tapi itu semua berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Sangat berbeda. Kebahagiaan yang biasanya digembar-gemborkan di dunia itu adalah yang ada di luar diri manusia. Tapi Tuhan mengajarkan satu poin seperti ilustrasi di cerita kucing tua tadi. Kebahagiaan itu ada di dalam diri manusia. Dan setiap orang itu punya versi kebahagiaannya masing-masing. Karena semua tergantung pada dirinya. Lihatlah sabda bahagia Tuhan Yesus. Orang diminta miskin di dalam roh. Diminta untuk bergembira ketika berduka cita. Lihatlah di sabda bahagia itu Tuhan tidak bicara satupun soal sisi luar, sisi eksternal manusia. Tidak. Tuhan bicara, kamu pengikutku, kamu mau menjadi berbahagia di sini. Tunjuk ke dalam, jangan tunjuk keluar. Itulah kualitas yang Tuhan inginkan kepada kita. Mari kita melihat. Bapak, Ibu, saudari-saudara, masih ingat 10 perintah Allah? Ini Katolik semua kan ya? Masih ingat 10 perintah Allah? Ya. Oke. Perintah 1, kedua, lalu berikutnya itu apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan fitnah. Jangan. Perjanjian lama. Tuhan datang, sabda bahagia, dia tidak bilang jangan. Tuhan bilang berbahagialah kamu. Artinya apa? Tuhan betul-betul menggenapi perintah yang dulunya itu sangat negatif. Jangan, maka kamu jadi baik. Tuhan bilang sekarang berbahagia, dan kamu jadi pribadi yang berbahagia. Pilihannya 2. Mau jalan singkat atau jalan panjang? Menjadi pribadi Kristiani seperti yang Tuhan inginkan pada sabda Injil hari ini, 2 pilihannya. Kalau pilih yang singkat, tidak akan pernah mungkin. Karena bagaimana orang bisa merasakan dia miskin di hadapan Allah, dia haus akan kebenaran, dia merindukan yang namanya kegembiraan dalam duka cita, tidak akan pernah terjadi dalam sekejap mata. Itu perlu waktu. Jalan panjang perlu yang namanya kesetiaan, titik. Tidak ada yang lain. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, sabda bahagia yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, inilah standar. Standar kita, kualitas pribadi kita sebagai seorang Kristiani. Bagaimana kita bisa ke sana? Jalannya panjang. Mau ke sana? Iya. Bagi yang tidak mau ke sana, bisa pilih jalan yang pendek tapi tidak akan pernah sampai pada pribadi yang Tuhan inginkan agar kita menjadi demikian. Maka dari itu, mari kita meminta berkat dari Tuhan agar setiap hari kita semakin yakin akan pendampingan Allah bekerja di dalam rahmat-Nya yang akan memimpin kita, mengarahkan kita pada kesucian dan hidup bahagia yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.